Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensosialisasikan COVID-19 kepada masyarakat. Saya Novansia Villa Seviola, NPM 5201711 341, kelas F, Prodi Ilmu Komunikasi. COVID-19. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ditemukan. Penyakit ini juga sebelumnya tidak terdeteksi pada manusia, akan tetapi penyakit coronavirus ditemukan pada hewan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang, dan ia akan pulih tanpa penanganan khusus. Sejarah singkat COVID-19. Penyakit COVID-19, penyakit jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 1 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah di seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.934.214 orang sembuh. Kota Wuhan merupakan kota terbesar ketujuh di Tiongkok dengan populasi 11 juta orang. Kota ini juga merupakan pusat transportasi di Tiongkok. Pada bulan Desember terjadi kasus radang paru-paru atau pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Penyebabnya ini dihubungkan dengan pasar grosir makanan laut Huanan. Pasar ini menjual hewan-hewan liar. Setelah virus corona diketahui sebagai penyebab penyakit ini, masyarakat Wuhan mulai curiga bahwa virus corona bersumber dari hewan. Dengan mengetahui ciri-ciri dan gejala virus corona, masyarakat akan lebih waspada jika merasa kondisi tubuh kurang baik. Masyarakat dapat berkonsultasi ke dokter atau melakukan tes untuk mengetahui kondisi tubuh. Berikut gejala-gejala penyakit COVID-19. Gejala virus corona paling umum adalah flu, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan merasa lelah. Gejala virus corona yang tak biasa adalah hilang kemampuan mencium dan merasakan, konjungtivitis atau mata merah, pusing, nyeri otot atau sendi, mual, diare. Gejala virus corona yang berat adalah sesak napas, hilang selera makan, kebingungan, temperatur tinggi. Cara agar terhindar dari virus corona, masyarakat harus mencuci tangan secara rutin dengan menggunakan sabun atau cairan yang berbahan dasar alkohol. Yang kedua, selalu jaga jarak. Yang paling penting jaga jarak dengan orang yang sedang batuk atau bersin. Yang ketiga, menggunakan masker jika pembatasan fisik tidak memungkinkan. Yang keempat, jangan sentuh mata, hidung, dan mulut. Yang kelima, saat batuk, bersin jangan tutup dengan tangan, melainkan dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak. Keterkaitan penanganan COVID-19 dengan Prodi Ilmu Komunikasi. Poin yang pertama adalah edukasi tentang dampak COVID-19. Bidang yang paling berdampak adalah pada bidang pendidikan dan ekonomi. Pada saat pandemi ini, pemerintah mendadak memberikan keputusan, yaitu meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah. Peralihan cara belajar ini
memaksa berbagai banyak pihak untuk mengikuti alur dari pemerintah agar pembelajaran akan tetap berlangsung, walaupun di tengah pandemi coronavirus ini. Yang menjadi pilihan adalah dengan pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi juga mempunyai banyak faktor masalah yang menjadi terhambatnya aktivitas pembelajaran daring seperti penguasaan teknologi yang masih rendah, jaringan internet, dan keterbatasan sarana dan prasarana. Dengan adanya faktor tersebut menyebabkan banyak siswa dan orang tua tidak menyetujui diberlakukannya pembelajaran daring. Akan tetapi, di satu sisi, kebijakan tersebut memberikan sedikit dampak positif agar tidak terpapar virus corona ini. Pada bidang ekonomi, social distancing menjadikan pilihan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Kebijakan ini berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Pembatasan interaksi sosial masyarakat dapat menghambat laju pertumbuhan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, masyarakat tidak ada pilihan lain, karena cara ini adalah yang paling efektif. Kebijakan social distancing berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tersendatnya laju ekonomi mengakibatkan tertutupnya kebutuhan primer manusia untuk memenuhinya. Karena negara akan sangat terbebani jika harus menanggung segala kebutuhan pokok penduduknya. Poin yang kedua adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang menangani COVID-19. Peran kami dalam hal ini melakukan komunikasi publik. Memberikan informasi saja belum cukup untuk mengubah perilaku masyarakat. Diperlukan alat dan juga teknik agar dapat dipahami oleh masyarakat. Mengadakan sosialisasi di berbagai macam titik seperti di balai desa, kantor, dan lain-lain, tetapi juga harus menggunakan protokol kesehatan. Ada juga cara mensosialisasikan dengan via media sosial, seperti membuat artikel mengenai COVID-19 yang berisi gejala, cara mengatasi, dan lain-lain, dan juga membuat video edukasi mengenai virus corona di YouTube. Kita juga harus memperhatikan public speaking kita agar masyarakat mudah memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.